Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khawani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidul Islam. Pelajaran-pelajaran terkait penjelasan pembatal-pembatal keislaman. Terakhir kita sudah baca dari kalamnya Syekh Fauzan hafizahullah bahwasanya termasuk bentuk pembatal keislaman adalah berupa ucapan seperti mengolok-olok, ya, meminta atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu termasuk bentuk-bentuk kekufuran dengan lisan yang mengeluarkan pelakunya dari dinul Islam. Nasallallahu alaihi wasallam. Coba Ira munduran dikit biar enggak ngadu dia. Ya. Nah, Ira lanjut dibaca, Fadhil. Bismillah. Contoh kekafiran karena perbuatan adalah menyembelih untuk selain Allah. Sebelumnya etikot belum kan? Ya, etikot dulu. Bismillah. Bentuk kekafiran karena keyakinan adalah seseorang meyakini dengan hatinya sesuatu yang membatalkan keislaman. Contohnya adalah meyakini bahwa salat tidak wajib dan tidak penting, dan melakukan salat karena ikut-ikutan saja, seperti yang diyakini kaum munafikin. Ia melakukan amalan secara lahir, tetapi hatinya tidak mengimaninya. Ia menampakkan amalan-amalan tersebut dan mengucapkan dua kalimat syahadat, sedangkan hatinya tetap kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'aka munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluh wallahu yashhadu inna munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnatan." Terjemahkan. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa kamu benar-benar Rasul Allah. Allah mengetahui bahwa kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa orang-orang munafik itu benar-benar berdusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai." Nah, terus artinya mereka jadikan sumpah itu sebagai penutup untuk bersembunyi. Fasaddu an sabilillah, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Terus Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim." Mereka mengucapkan dengan lidah mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. lanjut. Apabila seseorang meyakini suatu kekafiran karena hatinya, ia menjadi kafir walaupun tidak melakukan atau tidak mengucapkan kekafiran itu. Walaupun secara lahir ia melakukan amalan yang baik berupa salat, jihad, dan sedekah, atau melakukan ucapan yang baik seperti mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi hatinya mendustakannya, orang seperti ini tetap kafir. Inilah agama orang munafik, yang mereka itu fit darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira, ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Terus Mereka juga melakukan salat, puasa, dan jihad. Namun ketika mereka kafir dengan hati mereka, jadilah mereka fit darkil asfali minan nar, ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Terus nggak ada lagi. Sebab mereka tidak meyakini dengan hati mereka perkataan yang mereka ucapkan, dengan lisan atau amalan yang disyariatkan yang dikerjakan oleh anggota tubuh mereka. Udah. Nah, dimatiin dulu dikit tuh. Biar dia nggak ngadu. Magnetnya kegedean ya. Yang kedua, termasuk bentuk pembatal keislaman atau kekufuran adalah bil i'tiqad. I'tiqad itu keyakinan, tempatnya di mana? Di hati. Kalau kita perhatikan dari apa yang telah dibaca tadi, ya, maka pembatal keislaman pun itu erat kaitannya dengan iman.
Karena Islam kan salah satu nama dari asal iman. Ya, asal iman nama lainnya apa? Islam. Nama lainnya apa? Usad al-Muwahhidin. Nah, sekarang dia sudah bersaksi 2 kalimat syahadat. Bahkan dia juga dikabarkan di sini salat, puasa dan seterusnya. Tapi ketika menyimpan kebencian luar biasa di dalam hatinya tentang Islam atau meyakini sesuatu yang bisa membatalkan keislaman dia, seperti di sini kata Syekh contohnya bahwasanya salat itu tidak wajib. Itu salat 5 waktu tidak apa? Tidak wajib. Dan model-model keyakinan lainnya, maka sekali lagi belum terpenuhi 3 unsur. Walaupun sudah bersyahadat 2 kalimat syahadat, berarti baru apa? Qaul. Walaupun dia juga apa? Salat, bahkan berjihad bersama Nabi SAW, tapi ada yang kurang satu. Apanya? I'tiqad. Di mana? Di hati. Benci dengan Islam itu sendiri, benci dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka belum terpenuhi asal imannya. Atau anggap sudah terpenuhi, mafhum, ketika dia langgar salah satunya pun bisa merusak asal iman tersebut. Makanya di akhir kalimat kata Syekh Fauzan, ya li'annahum la ya'taqiduna biqulubihim ma tantiqu bihi alsinatuhum. Dikarenakan mereka tidak meyakini dalam hati mereka apa yang telah mereka ucapkan. Ucapannya bagus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi masih meyakini bahwasanya ada selain Allah yang misalkan berkuasa, bisa mengatur alam semesta. Nabi Muhammad bisa mengatur alam semesta dan seterusnya. Maka ini keyakinan apa? Yang bertolak belakang dengan lisannya. Atau model yang kedua, dia berbuat atau tidak sesuai dengan perbuatan jawahirnya dia dari amal-amal yang telah disyariatkan. Maka ada yang rusak dalam bentuk apa? Amal. Maka sekali lagi pahami, sebetulnya mudah, tinggal kita pahami konsep iman itu sendiri. Ya, yang disebut namanya asal iman atau Islam. Ketika ada yang cacat satu, maka tidak bisa sah keislaman dia atau asal iman. Hanya saja memang i'tiqad itu masalahnya di hati. Nanti juga ditanbih sama Syekh di belakang. Ya, kita tidak tahu apa yang ada di dalam dadanya, apa yang ada di dalam hatinya, kecuali nanti setelah dia nampakkan, ima dengan lisannya atau dengan tubuhnya. Sudah, makanya di zaman Nabi orang-orang munafik ya sudah bermuamalah aja seperti biasa. Ya, mengucapkan salam dan seterusnya. Karena masalah kenifakan tempatnya di mana? Dalam hati. Kecuali apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, si fulan termasuk orang-orang apa? Munafik. Itu berita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nggak ada berita, ya sudah, kita hukumi secara zahirnya selama dia tidak melakukan pembatal-pembatalan. Ya, antum kemana keluar gitu, ketemu orang sholat, ya sudah, kita katakan dia muslim. Nggak usah dikorek-korek ya. Bagaimana keyakinan dia dan kecuali kalau sudah nanti terlontar dari lisannya, meyakini A, meyakini B dari kekufuran, meyakini bahwasanya syariat Islam sudah tidak relevan, syariat Islam ini cuma masa lalu, sekarang boleh orang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya i'tiqad, keyakinan yang bisa mengeluarkan dia dari apa? Dinil Islam. Al-muhim di sini Syekh baru mengasih mukaddimah bahwasanya bentuk kekufuran itu enggak hanya di dalam hati, tapi ada yang dengan ucapan, ya dengan perbuatan dan seterusnya. Ya. Jadi jangan dipahami kekufuran itu hanya modelnya satu, yaitu inat. Inat itu menentang. Ketika datang al-haq kepada dia, kemudian dia tolak, baru dia jatuh. Tapi kalau enggak modelnya seperti ini, walaupun dia sujud di mana? Di kuburan, sujud di patung, sonam dan seterusnya, ya masih ada ihtimal kata dia. Bisa jadi untuk patung, bisa jadi untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti apa? Ya, mengesankan nanti ya yang namanya kekufuran itu modelnya harus apa? Ya, ditanya dulu hatinya bagaimana, maksud ente itu sujud di depan kuburan tuh, sujud di depan apa? Patung. Ya, kalau dia bilang enggak itu juga disutroh, wah berarti cuma sutroh nggak masalah. Ya, padahal banyak fatwanya para ulama, ya yang namanya
perbuatan zahir itu menjadi barometer. Ketika kita lihat dia sujud di kuburan, ya sudah kita hukumi sesuai dengan namanya zahirnya. Bisa apa ya? Makanya kalau misalkan kayak gitu nanti nggak ada yang namanya persidangan. Ya seharusnya kan gitu. Ketika melihat orang sujud di mana kuburan, sujud di patung dan seterusnya, ya ketika kita anggap dia bisa jadi hatinya bukan ke kuburan, bisa jadi kuburan ini sutra, akhirnya ya melemahkan sisi tauhid yang lain, yaitu penegakan hukum. Seharusnya kan ditangkap kemudian disidang. Kalau memang dia betul-betul jahil, baru dapat dispensasi. Tapi yang namanya pelaku tersangka ya dia nggak bisa lepas. Ya, jadi harus dipahami bahwasanya ya Islam menghukumi sesuai dengan zahirnya. Adapun hati nanti urusannya ketika di persidangan atau nanti di yaumul qiyamah. Hanya saja kita sekali lagi dibebani secara apa? Zahirnya. Adapun etika tadi kita nggak bisa ngorek-ngorek seseorang dan seterusnya kecuali setelah dia apa? Lontarkan, kecuali setelah dia nampakkan. Lanjut Hiro. Contoh kekafiran karena perbuatan adalah menyembelih untuk selain Allah. Apabila seseorang menyembelih untuk selain Allah, ia keluar dari agama Islam dan menjadi murtad karena telah beribadah kepada selain Allah. Menyembelih adalah bentuk ibadah. Apabila seseorang menyembelih untuk sesuatu yang ia agungkan, seperti berhala, kuburan, atau sembahan lain yang diibadahi kaum musyrikin, meskipun tidak mengucapkannya, tetapi ia menyembelih untuk berhala atau bersujud kepada berhala atau kuburan yang termasuk berhala kaum musyrikin pada masa sekarang. Nah, terus? Ia menjadi musyrik walaupun melakukan salat, berpuasa, berhaji, dan membaca Al-Quran. Ia telah membatalkan agamanya dengan perbuatan syirik ini. Kita berdoa kepada Allah dari kesyirikan dan kekafiran. Nah, barakallahu fiik. Ya, yang ketiga jenis kekufuran adalah bil fi'li. Fi'li itu perbuatan, anggota tubuh. Ya, di sini salah satu bentuknya nyembelih. Karena menyembelih kan pegang hewannya, kemudian gerakin apa? Tangannya. Ini termasuk bentuk apa? Perbuatan. Ya, apalagi kita lihat acaranya memang ya seperti itu, seperti sedekah apa? Laut. Apalagi yang nyembelih-nyembelih itu buat bangun jembatan, apalagi bahkan bangun masjid ada. Yang mau bangun masjid ngapain dulu? Nyembelih dulu. Ya, banyak, ada kemarin dapat berita di Palu. Ya, pengen bangun masjid ternyata apa? Ya pas bangun buat pondasinya diapain dulu? Nyembelih kebau. Palanya diapain? Ditanam di situ. Terus kita berhusnuzon, wah dia lagi nyembelih akikoh, ya lagi nyembelih apa? Buat tamu atau lagi nyembelih untuk dagang. Tahu jelas-jelas tempatnya ya yang biasa dilakukan, karakternya, sifatnya sebagaimana orang-orang apa? Musyrik. Ya, makanya para ulama bilang kayak seperti ini yang tidak bisa menerima takwil. Sebagaimana sujud di depan tadi kuburan, sujud di mana lagi? Di depan patung, nggak bisa diterima takwil di situ. Maka ya urusan hati bagaimana dan bagaimananya kita tidak dibebani. Hanya saja kita lihat perbuatannya adalah perbuatan mengeluarkan dia dari Islam, kita hukumi secara apanya? Zahirnya. Ya. Kadang ada kalimat yang seperti ini tadi. Fa idza dzabaha li syai'in yu'azzimuh. Ya, maka apabila dia menyembelih untuk sesuatu, yu'azzimu yang diagungkan. Karena orang-orang Murji'ah nyari-nyari alasan saja. Kalau dia tidak agungkan nggak masalah. Ya, yang masalah itu kalau dia diagungkan. Ya justru dia membeli buat apa itu? Pakai apa beli itu? Kayak duit. Ya emang kira-kira duit ini bukan bentuk pengagungan. Ya dia rela adain acara, dia rela panggil ustadz pakai buat doa, dia rela dihias-hiasin dan seterusnya. Itu udah bentuk namanya apa? Pengagungan. Ya. Sebagaimana misalkan ya para orang-orang Bani Israil dulu membunuh para anbiya bighairi haq. Terus kalau dengan hak berarti boleh, ya nggak begitu lawannya. Yang namanya membunuh para anbiya pasti tidak hak. Ya, dipertegas kalimatnya bighairi haq. Bukan pakai kebalikannya. Kalau membunuh nabi tapi dengan hak maka nggak masalah. Ini kan pola pikirnya rusak. Yang namanya orang menyembelih, ya datang jauh-jauh kemana, ya itu adalah bentuk apa? Ihtiram, penghormatan, pengagungan, ya disanjung dan seterusnya.
Kalau dia nggak ada perasaan seperti ini dalam hatinya, nggak mungkin dia rela jauh-jauh ke sana. Ya, nggak mungkin dia capek-capek dan seterusnya ya menghadiri. Kalau gitu doa aja di rumah. Ya, doa di rumah juga cukup kan itu. Ketika ada bentuk rihla, ada bentuk kesana dan seterusnya, itu sudah bentuk pengagungan dia terhadapnya. Anggaplah kita nggak tahu seperti itu, ya sudah, kita dibebani hanya hukum zahirnya saja. Ketika dia sujud di kuburan ya dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan kekufuran, dihukumi sesuai zahirnya, dia tersangka. Ya, berarti musyrik. Adapun nanti harus dihukum atau tidak, ya disidang dulu. Dan bukan individu yang melakukannya. Ya, harus qadhi, harus hakim, harus seorang alim dan seterusnya. Nanti ditinjau, dipandang, kira-kira orang ini dapat uzur atau tidak. Nah, makanya nanti disebut ijtihadiyah. Ya, mungkin menurut hakim, ya sudah, ini karena dia sudah diinterogasi dan seterusnya, dia jahil, kita bebaskan. Tapi tetap diminta tobat. Tetap diminta bertobat, dan dia tetap di awalnya dikatakan musyrik. Maksud kami ya. Ya, ini harus dipahami, didudukan masalahnya. Jangan ya harus dilihat dulu hatinya. Ini orang malas enggak? Ada kemungkinannya. Ini orang ada kemampuan enggak untuk belajar? Akhirnya ujung-ujungnya harus disamperin dulu, kemudian ditanya dulu. Oh iya benar, ternyata ada syubhatnya harus diapain dulu? Dihilangkan. Akhirnya berdalil dengan surat ayatnya, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahumul huda dan seterusnya. Padahal itu jelas-jelas diancam dengan masuk ke dalam jahanam. Berarti urusannya di mana? Di akhirat, bukan bab penamaan. Dan kalau memang orang harus ditanya dulu, dihilangkan syubhat, kemudian harus ngerti baru dia membangkang, ya berarti kuburnya cuma satu. Kubur apa namanya? Inat. Inat itu sudah tahu, sudah ngerti tapi ngeyel. Ya, itu kan tempatnya di hati. Tempatnya di mana? Di hati. Berarti sekarang kekufuran dibatasi hanya satu model. Nah, ini kebiasaannya orang-orang Murji'ah. Ya, itu kalau didesak terus, ya pasti ujung-ujungnya akan mengatakan perbedaan antara si muslim dengan si kafir adalah bersyahadat. Itu kalau didesak terus. Ya, kalau mau didesak terus, ya ketika para ulama beristidlal dengan ayat-ayat yang di situ memang diterapkan untuk orang-orang musyrik asli, tapi boleh diterapkan untuk orang muslim yang terjatuh ke dalam syirikan. Contohnya surat Taubah ayat 6 itu. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka, atau Al-Baqarah ayat 1. Ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab dan seterusnya. Memang ini berbicara tentang orang kafir asli. Ya, tapi ketika dilihat karakternya sama, ya, maka boleh ayat ini diterapkan kepada siapa? Si muslim yang melakukan kemusyrikan dan kekufuran. Kata mereka enggak, itu beda. Itu buat khas untuk orang musyrik, sedangkan untuk orang muslim pakai dalilnya wa may yushaqiqir rasul dan seterusnya. Ya, akhirnya ujung-ujungnya kalau untuk muslim harus berilmu. Kalau didesak terus sekarang orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW, ya sudah datang ilmu kepada dia? Sudah datang ilmu? Sudah. Ya, Nabi datang ngajak la ilaha illallah, mau nggak dia? Nggak mau. Ya, karena tahu artinya bahwasanya Tuhan hanya berapa? Satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kalau ditanya siapa Tuhannya, siapa yang mencipta, siapa yang mematikan, siapa yang menghidupkan, jawabannya siapa semuanya? Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti sudah datang maklumat buat dia. Ya, apalagi ketika dia datang ke Lat, ke Uzza, itu tujuannya jadi perantara kepada siapa? Antara dia dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira karakternya sama enggak? Dengan yang aku muslim? Sama karakternya. Tapi dia ngeyel terus beda. Dia dasar terus apa ya bedanya? Bedanya apa? Si muslim sudah bersyahadat, si kafir bersyahadat. Makanya ngeyel terus. Ya kalau ini namanya istijabah, umat yang kalau muslim ini umat yang sudah menerima dakwah, sedangkan dia umat yang belum. Ya, sekarang apa pembedanya antara umat yang sudah menerima dakwah sama yang belum? Syahadat ujung-ujungnya. Ya, jadi yang namanya pembeda kafir dan muslim hanya apa? Syahadat saja. Nah, ini kebiasaan juga orang-orang Murji'ah. Mafhum? Padahal iman itu bukan hanya lisan. Ya, ada perbuatan dan juga ada i'tiqad. Dibantah lagi katanya, ya mereka dengar-dengar tapi nggak paham.
Tidak dipersyaratkan harus paham. Paham itu maksudnya sampai hilang syubhat. Ya, makanya banyak dalilnya ya la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun dan seterusnya. Lihat Nabi ikat dengan kata apa? Yasma'. Tapi kalau dia nggak mau beriman kepada Nabi, ya maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Mendengar di sini maksudnya apa? Ketika didatangkan ayat, dia tahu artinya. Walaupun ada syubhat di kepalanya, walaupun dia ikut nenek moyangnya, itu salah dia. Kenapa tidak mau mencerna? Kenapa tidak mau memikirkan? Kenapa tidak mau mencari? Itulah yang ada beban taklif. Kalau orang harus tahu semuanya, ya baru dikufurkan, ya berarti nanti ujung-ujungnya nanti orang musyrik bukan kafir. Kenapa? Karena mereka juga tahu bahwasanya Allah Rabbnya, Allah Tuhannya, dan ada syubhat, dan itu tidak hilang. Ya. Ya, jadi maksud dari mendengar di sini adalah mendengar yang dia bisa pahami dengan bahasanya. Walaupun kita bukan orang Arab, ya, orang musyrikin orang Arab ngerti. Nah, sekarang bahasa Arab dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab, apakah kita sudah pahami? Ya, nggak paham. Ada nggak terjemahnya? Ada, alhamdulillah. Apalagi teknologi zaman sekarang. Ya, tinggal antum ketik misalkan apa arti dari surat ini ayat sekian. Tolong sampaikan juga tafsirnya. Itu sangat gamblang, sangat mudah. Berarti menunjukkan hujjah itu telah datang. Ya, Al-Quran sudah menjadi hujjah bagi dia. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liundzirakum bihi wa man balagh. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran supaya Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada kalian, itu para sahabat, dengan Al-Quran. Wa man balagha, dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran itu kepadanya. Ya. Kalau yang diberi uzur betul-betul jahil, ketika tidak sama sekali datang hujjah kepada dia, sampai-sampai nggak tahu apa itu Islam, apa itu ya tauhid, ya siapa Nabi Muhammad, bahkan ditanya Allah pun nggak tahu, maka ini diberi uzur. Tapi ketika melakukan kesyirikan, tetap namanya musyrik. Atau nggak sama sekali dengar, budak selama lahirnya dia nggak dengar sama sekali, diapain juga diinin nggak ngerti juga, ya sudah. Ketika dia melakukan syirik besar, tetap mereka dinamai apa? Musyrik. Adapun uzurnya nanti di yaumul qiyamah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ya ketika melakukan kesyirikan tidak ada yang namanya apa? Uzur buat dia dalam bab penamaan. Allah a'lam bishawab. Lanjut, ya. Kafiran karena keraguan. Apabila seseorang merasa ragu dalam hatinya apakah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu benar atau tidak, apakah kelak ada hari berbangkit atau tidak, apakah surga dan neraka ada, apakah ada surga dan neraka atau tidak, ia menjadi kafir karena keraguan tersebut, meskipun mengerjakan salat, puasa, dan berbagai amalan. Jika seseorang tidak memastikan dengan keimanan dan meragukan kebenaran agama yang dibawa oleh para rasul, serta mengatakan ajaran rasul ini mungkin benar dan mungkin tidak benar, ia menjadi murtad dari Islam, walaupun bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tanpa meyakini kandungan maknanya. Akan tetapi kita hanya berhak menilai kondisi yang lahir saja. Adapun isi hati manusia yang berupa keyakinan dan keraguan serta keimanan dan kafiran, hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, barakallahu fiik. Yang keempat adalah syak. Syak itu ragu. Sama, syak juga tepatnya di hati. Ya, masuk dalam bab i'tiqad. Tapi memang dia dikecualikan karena memang menjadi perhatian yang lebih di sana. Ya, seperti dia ragu bahwasanya apa yang dibawa Nabi Muhammad itu benar atau tidak, hari berbangkit ada atau tidak, surga ada atau tidak, ragu dia. Sekedar keraguan dia ini, maka dia telah keluar dari apa? Di ini Islam. Lihat kalimat terakhir, akan tetapi tidak ada bagi kita kecuali zahirnya saja. Adapun masalah apa yang di dalam hati dari yakin, ragu, iman, kufur, maka dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau misalkan orang zahirnya sholat, ya sudah kita hukumnya dia apa? Muslim. Ya, sampai dia mungkin berucap cerita sama antum, ya dia ragu misalkan dengan begini dan begini. Nah, nampaklah apa yang ada di dalam hatinya.
Tapi selama itu tidak ada, ya kita tidak bisa menghukuminya. Yang tahu masalah hati hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bedakan dengan bab wara. Wara itu kehati-hatian. Ketika antum melihat indikasi seseorang, ya teman gaulnya siapa, lingkungannya bagaimana dan seterusnya, itu masuknya bab wara, bukan mengkafirkan. Tapi kalau misalkan punya teman ngomong dia ragu bahwasanya Islam ini ya benar atau tidak dibawa oleh Nabi Muhammad, saya ragu begini dan begini, ya maka dengan sekedar keraguan dia telah jatuh ke dalam apa? Kekufuran yang mengeluarkan dirinya dari apa? Dinil Islam. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia nggak ngomong nggak apa, kita nggak tahu. Ya bagaimana hati dia terhadap Al-Quran, bagaimana hati dia terhadap risalah Nabi Muhammad, tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya maka catat ini bukan berarti wah kayaknya begini, kayaknya nggak boleh. Ya sampai betul-betul kita lihat secara zahirnya dia menampakkan apa yang ada di dalam hatinya. Mafhum ya? Jadi kekufuran itu banyak jenisnya. Ini 4 pokoknya. Nanti dari 4 ini bercabang macam-macam. Ada yang i'rad, ada yang inad, ada yang istikbar, ada juhud. Juhud itu menentang dan seterusnya. Ya, yang pasti sebagaimana iman itu 3 ya unsurnya, maka kekufuran juga apa? Lawannya. Ya, begitu juga nanti kalau kita bahas tentang syarat la ilaha illallah, ya disebutkan ada 7 atau 8, maka pembatal keislaman pun ya adalah lawan darinya. Misalkan ya dia nggak ngerti sama sekali makna la ilaha illallah, ya berarti jahil, maka nanti disebutkan dia kufru jahlin, kufur karena apa? Kebodohan. Karena ilmu itu asas, ya orang tidak akan bisa berbuat kecuali ada asasnya. Nah sekarang dia nggak tahu siapa Tuhannya, siapa yang harus disembah, apa itu kesyirikan, ya maka dengan cara apa dia beribadah, dengan cara apa dia beragama, dengan cara apa dia akan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan landasannya saja dia tahu. Sebagaimana misalkan, coba antum bikin motor, orang nggak punya ilmunya, bagaimana bisa dia mau membuat apa? Motor. Suruh bikin rumah, orang nggak tahu ilmunya, bagaimana ngukurnya, bagaimana bikin fondasi, akan bisa bikin rumah? Nggak akan bisa. Ya maka ketika dia nggak ngerti sama sekali makna la ilaha illallah, walaupun mungkin zahirnya salat, ya pasti akan ada yang namanya apa? Ya terjatuh ke dalam kesyirikan dan seterusnya. Maka ini disebut dengan kufur apa? Kufur jahlin dan seterusnya. Ketika kita pelajari syarat la ilaha illallah, maka kebalikannya pun akan menjadi pembatalnya. Ya, begitu juga belajar dengan iman, qaulun, i'tiqad dan amal, maka lawannya akan menjadi pokok pembatal dari iman itu sendiri. Ya, gampang kan kalau konsepnya? Ya, nanti tinggal dipelajari detailnya di kitab ini atau di kitab tauhid insyaallah taala. Lanjut Hira. Inilah pokok-pokok kemurtadan: mengucapkan kata-kata kafiran atau kesyirikan karena dipaksa, meyakini kafiran atau kesyirikan, melakukan kekafiran dan kesyirikan, atau meragukan agama dan wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lanjut. Pokok-pokok kemurtadan ini harus diperhatikan oleh kaum muslimin secara khusus dan oleh para penuntut ilmu secara khusus. Kembali kali secara umum dulu. Ya. Pokok-pokok kemurtadan ini harus diperhatikan oleh kaum muslimin secara umum dan oleh para penuntut ilmu secara khusus. Sebab pada masa ini terdapat banyak penyimpangan, kejahatan, syubhat dan dai yang menyerukan keburukan dan kesesatan. Kaum muslimin wajib memperhatikan masalah ini agar tidak keluar dari agama Islam karena melakukan sebagian pokok kemurtadan. Nah, tenang aja ya, jangan grogi yang maknanya bacanya. Minum dulu, kasih minum. Nah, maka lihat di sini kata Syekh Fauzan, perlu diperhatikan muslim yang umum maupun yang apa? Yang khusus itu. Karena perkara ini perkara yang berserikat antara si awam dan si alim gitu. Ya, tidak bisa dibedakan kecuali dalam perkara yang samar, perkara yang jelimet. Terkadang apa? Dibedakan antara si awam dengan siapa? Si alim. Tapi dalam masalah tauhid, dalam masalah syirik harus tahu. Ini menjadi beban awal yang nggak bisa lepas.
Ya harus dipahami, nggak bisa hilang. Ya ini fitrah, ini apa sekali lagi fitrah. Sering anak banyak beri contoh, apapun ya dalam urusan dunia pasti ada beban dasar yang harus dia pahami. Nggak bebas gitu aja, enggak. Yang sebenarnya juga kalau cerita itu ketika memasukkan orang ke dalam Islam, dikasih dulu, diajari dulu bahwasanya Islam beribadahnya kepada Allah, nabinya adalah Nabi Muhammad SAW, kitab sucinya adalah apa? Al-Quran. Ya, beban yang paling awal yang harus kita pahami, Allah satu-satunya zat ilah yang hak untuk diibadahi dan seterusnya. Sebagaimana ujangan Nabi kepada Mu'ad ibn Jabal. Ya, berarti sudah datang itu maklumat kepada dia. Sudah datang apa? Kabar, sudah datang hujjah kepada dia. Kalaupun dia ternyata bodoh setelah itu, salah siapa? Makanya yang namanya kebodohan itu termasuk arid yang disebabkan gara-gara dia sendiri gitu. Berbeda dengan anak kecil, gila, ya, atau dia kupingnya budek, nggak dengar sama sekali, ya itu memang telah Allah Subhanahu Wa Taala yang tetapkan. Tapi kalau yang namanya kebodohan, gara-gara siapa? Gara-gara dia sendiri tidak mau mempelajarinya. Mafhumnya itu ada pokok kekufuran, pokok kemurtadan, baik dari ucapan, dari i'tiqad maupun dari perbuatan. Lanjut, Ira. Dalam menyikapi pembatalan Islam ini, manusia terbagi menjadi 3 golongan. 2 golongan yang menyimpang dan 1 golongan yang bersikap pertengahan. Lanjut. Golongan pertama adalah golongan yang berlebihan dalam mengkafirkan kaum muslimin. Mereka mengkafirkan kaum muslimin tanpa dasar pertimbangan yang matang, fikih, pemahaman yang mendalam, atau pengetahuan yang cukup. Inilah prinsip Khawarij yang muncul pada masa Nabi SAW, pada masa Khulafaur Rasyidin, dan pada masa-masa belakangan ini. Mereka mengkafirkan kaum muslimin dan berlebihan dalam mengkafirkannya. Setiap orang yang menyelisih mereka akan mereka kafirkan dan mereka halalkan darahnya. Ya, terus Kaum Khawarij memiliki 3 prinsip. Ya, yang pertama di sini adalah Khawarij. Ya, jadi dalam memahami konsep nawaqid Islam ada 3 kelompok. 2 yang menyimpang, ya garis kanan, garis kiri, ada yang pertengahan wasat. Yang kita bahas sekarang adalah siapa dulu? Khawarij. Jadi karakter mereka adalah mudah mengkafirkan kaum muslimin. Itu aja pahami. Mengkafirkan siapa? Kaum muslimin. Ya, kalau orang yang dari awal nyembah kuburan ya memang bukan muslim. Orang yang melakukan syirik besar bukan apa? Bukan muslim. Ya, sebagaimana yang sering ana ulang ketika Syekh Utsaimin ditanya, ada seorang muslim katanya nyembelih untuk selain Allah begini dan begini. Ya, sebelum dijawab apa hukumnya ini, saya langsung berikan apa? Teguran, penambahan ente gitu. Ya, dia muslim itu salah, keliru, golat kata beliau. Ya, keliru, salah. Mafhum. Ya, itu bukan orang yang melakukan syirik besar bukan muslim. Maka kita mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun mengkafirkan muslim gara-gara dosa besar, maka ini karakternya orang-orang apa? Khawarij. Ya, jadi sekali lagi harus tahu siapa itu si muslim, siapa itu si musyrik. Ya, jadi ketika kita lihat karakternya ini adalah karakternya orang musyrik, ya sudah, kita bilang dia musyrik bukan muslim. Gak ada ceritanya musyrik tapi apa? Muslim, atau muslim tapi apa? Musyrik, gak ada. Karena 2 hal ini naqidan itu saling tabrakan, gak akan bertemu. Ya, tidak akan apa? Saling bersatu. Beda kalau nanti syiriknya kecil, itu bisa bersatu antara asal Islam, asal iman dengan syirik apa? Kecil. Tapi kalau syiriknya besar, tidak bisa bersatu dengan apa? Iman. Maka ini salah satu karakter atau kelompok yang pertama, yaitu Khawarij. Dan munculnya sudah ada di masa Nabi ketika dibagi-bagi apa? Harta rampasan perang. Dia bilang apa? I'dil ya Muhammad. Ya, Nabi Muhammad ditegur dengan apa? Adil. Kata Nabi, kalau bukan aku yang adil siapa lagi? Ya, pengen dipenggal kepalanya sama siapa? Umar, tapi ditahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di masanya para Khulafaur Rasyidin dan orang-orang belakangan, ya itulah selalu karakternya orang-orang
Khawarij. Lanjutkan pokok masalah dia, pokok pemikiran dia. Kaum Khawarij memiliki 3 prinsip. 1. Mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar di bawah tingkatan syirik. Nah, ini yang pertama. Jadi yang mereka kafirkan orang yang melakukan dosa besar, bukan syirik. Atau di bawah syirik apa? Kalau syirik ya sama mereka dikafirkan otomatis. Jadi terkadang ya Ahlussunnah itu ada satu sisi pendapatnya orang Khawarij, ada satu sisi pendapatnya orang siapa? Murji'ah. Ya, karena yang namanya ahlul dhalal itu nggak mungkin dia bersendirian di dalam membuat konsep. Pasti dia akan mengambil sesuatu dari al-haq, yang lain dibuang. Nah, begitu juga Murji'ah, satu sisi mengambil yang hak, kemudian yang lain ya dibuang. Makanya terkadang ya Ahlussunnah kadang disebut takfiri karena hanya mengambil satu kesamaan dengan orang-orang Khawarij, yaitu mengkafirkan, tapi tidak dilihat yang dikafirkan siapa. Intinya mengkafirkan aja, berarti dia adalah orang apa? Khawarij atau takfiri. Padahal beda, ya Ahlussunnah mengkafirkan orang-orang yang melakukan syirik besar, sedangkan Khawarij mengkafirkan siapa? Dosa besar. Mahfum? Bahkan merembet ke bawahnya, bunuh nyamuk ini dosa besar nggak ya? Ya, nanti dia bahas sama temennya, gimana bunuh nyamuk ini dosa besar nggak? Kalau kata temennya dosa besar, waktu kita kafir ini. Ya, makanya orang Khawarij itu terkadang luar biasa ibadahnya. Karena khawatir kalau ada satu ibadah yang ditinggalkan akan menjadi apa dia? Kafir. Ya, kadang jidatnya sampai hitam, matanya sampai celong. Ini pernah teman cerita dulu ketika ditangkap di Saudi. Jadi dari Damas dia kabur ke Saudi. Ya, nggak tahunya yang di penjara itu banyaknya rata-rata orang-orang apa? Khawarij. Dilihat kalau malam, masya Allah, rajin sholat tahajudnya, baca Qur'annya. Ya, pokoknya fokus gitu. Ya susah diajak bercanda dan seterusnya. Ya, khawatir nanti jadi kafir gara-gara ada suatu ucapan yang lontar dan seterusnya. Itu sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi tentang kondisi orang-orang apa? Khawarij. Jadi ini prinsip pertama mereka mengkafirkan siapa? Orang yang melakukan dosa besar selain syirik akbar. Ya, seperti membunuh, zina, khamar, ya bahkan gibah. Ya, gibah dosa besar. Ya, bahkan disebutkan seperti memakan bangkai saudaranya. Berarti kalau orang gibah menurut mereka jadi apa? Kafir. Ya, apalagi isbal, itu dosa besar karena ancamannya apa? Ya, tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia sombong dan seterusnya. Berarti kalau ada orang isbal apa? Kafir. Waduh, ngeri ya. Ngeri. Ya, mana ada Ahlussunnah mengkafirkan orang gara-gara apa? Isbal. Ya, apalagi tasyabbuh bil kufar. Ya, ini orang pada malam apa nih tahun baru pada pasang apa? Tasan. Wah, kalian telah melakukan dosa besar, itu apa? Tasyabbuh. Berarti kalian semuanya apa? Kafir. Kabeh semuanya katanya kafir semua. Nah, itu prinsipnya orang-orang siapa? Khawarij. Lanjut nomor 2 prinsipnya. 2. Memberontak kepada penguasa kaum muslimin dan tidak mau menaati mereka. Nah, ini kebiasaan mereka juga kudeta gitu, berontak. Mafhum? Ya, Ahlussunnah kadang bicara tentang masalah pemimpin dianggapnya mau apa? Mau berontak. Nggak lazim. Ya, tidak lazim. Dan ini juga ketika mereka khuruj, ya yang diperangi adalah pemimpin kaum muslimin. Ya, nantilah di pembatal keempat lah, panjang nanti bahas ulatul amri. Intinya ulatul amri itu ya orang yang menjadi pemimpin atau memegang kekuasaan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, mengajak rakyatnya untuk berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah disebut ulatul amri. Adapun secara bahasa boleh kita sebut mereka pemimpin kita, presiden kita, wali kota kita secara bahasa. Tapi secara syar'i tidak. Secara apa? Syar'i tidak. Bahkan musuh-musuh yang diserang oleh Salafi, oleh Ahlussunnah pun terkadang mereka menuduh, ya kalian itu Murji'ah sebetulnya. Katanya dari sisi apa? Diserang dari sini. Wong nas-nas yang ada dari zaman bahla ibaratnya, dari masa ke masa yang namanya pemimpin kaum muslimin ulatil amri syar'i, ya yaquduhum bi kitabillah. Dalam beberapa hadis riwayat Imam Muslim.
Maka Imam Muslim bikin kitab sendiri, Babul Imamah, bab tentang keimaman atau pemimpin. Ya, beliau bawakan asar di sana, dikasih qaid bahwasanya dikasih syarat pemimpin kaum muslimin adalah yang mengajak kalian berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan apa? Hadis. Ya, walaupun banyak fikihnya di sana, bukan berarti ketika menjelaskan hal ini berarti kita mau berontak. Berarti kita mau membangkang. Ya, maka tinggal dilihat nanti rincinya. Ketika dalam perintah-perintah yang sifatnya mubah, ya, maka sah-sah saja kita taat di sana, ya karena ada maslahat yang besar. Ya, bisa dipahami ya. Misalkan lampu merah, bikin KTP, bikin paspor, bikin SIM. Ini perkara yang sifatnya apa? Mubah. Bikin kartu nikah, ya kakak dan seterusnya. Ya, maka boleh di sana untuk taat karena ada masalah. Tapi kalau Islam telah menjelaskan A, kemudian ada hukum berbeda dari atasan dan pemerintah dan seterusnya, maka tidak wajib taat dalam perkara tersebut. Al-Muhim nanti ada rinciannya insyaallah taala baik di sini maupun di Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid insyaallah lebih detail. Insyaallah taala. Lalu yang ketiga, menghalalkan darah kaum muslimin. Nah, ini efek dari ketika mengkafirkan, maka halal di sini maksudnya biar saya yang langsung gitu. Kelamaan ini hakim mana nih hakim gak nangkep. Yaudah biar saya aja. Tapi terkadang caranya ya luar biasa dengan bom, dengan apa dan seterusnya. Ya, ini maksud dari menghalalkan darah kaum muslimin. Ya, ini prinsip pokok orang-orang apa? Orang-orang Khawarij. Lanjut. Prinsip ini muncul karena mereka mengambil nas-nas yang lahirnya menunjukkan kekafiran atau kesyirikan tanpa menggabungkannya dengan nas-nas yang lain yang menafsirkannya. Sebab kekafiran itu terbagi menjadi dua, kekafiran besar, kufur akbar, dan kekafiran kecil, kufur asghar. Syirik juga terbagi menjadi dua, syirik besar yaitu syirik akbar dan syirik kecil, syirik asghar. Syirik akbar dan kufur akbar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan membatalkan keislaman. Terus syirik asghar dan kufur asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, tetapi mengurangi keislaman dan keimanan. Ya, jadi alasan mereka kenapa bisa seperti ini salah satunya adalah hanya mengambil nas yang sifatnya ancaman. Makanya mereka disebut juga dengan wa'idiyah. Wa'id itu ancaman. Ya, ketika mereka hanya mengambil nas ancaman, maka namanya adalah wa'idiyah. Orang-orang yang hanya mengambil nas apa? Ancaman. Kalau Murji'ah disebut wa'diyah. Wa'd itu janji. Jadi dua hal yang apa nih? Ada kubu kanan, kubu apa? Kubu kiri. Mafhum ya? Tidak membedakan ada syirik besar dan ada syirik apa? Kecil. Ya, misalkan kayak kemarin sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kufrun. Mereka anggap ini kufurnya kufur besar. Jadi orang yang melakukan pembunuhan maka telah kafir, telah keluar dari apa? Dari Islam. Padahal para ulama merinci ada kufur kecil, kufur besar. Begitu juga syirik, ada syirik besar, ada syirik apa? Syirik kecil. Ya, bedanya apa? Kalau syirik besar atau kufur besar mengeluarkan dari dinil Islam, membatalkan keislaman. Sedangkan syirik kecil atau kufur kecil tidak mengeluarkan dari dinil Islam, hanya saja mencacati atau mencoreng. Ya, sebagaimana kemarin kita bikin levelnya. Ya, syirik kecil bisa menghancurkan kesempurnaan iman yang apa? Wajib. Mafhum. Adapun syirik besar bisa menghancurkan apa? Asal iman. Ya, mungkin nanti bisa di murojaah atau dibikin lagi gambarannya supaya lebih jelas bahwasanya iman bertingkat-tingkat. Kalau di sisi Khawarij, iman ya satu saja. Ya, melakukan pelanggaran selesai, meninggalkan kewajiban selesai. Mati dulu ya, biar nggak ganggu. Ya, melakukan syirik pelanggaran selesai urusan, pancung sudah habis. Ya, meninggalkan kewajiban selesai urusan. Itu Khawarij. Tapi kalau Murji'ah mau ngapain juga, mau sujud di kuburan, mau apa, ya tenang. Ya, bisa jadi hatinya begini dan seterusnya. Ya, dua hal yang apa? Yang bertolak belakang.
Ditanya kalau kemarin kita belajar tentang iman, mana dulu yang muncul? Ya, Khawarij dulu muncul. Kemudian datang sekelompok orang dari Kufah ingin membendung fitnah Khawarij. Dengan cara apa? Bikin konsep. Konsepnya apa? Iman itu cukup di dalam hati dan lisan. Perbuatan nggak masuk. Karena menurut orang Khawarij, kalau ada orang yang melanggar dengan perbuatannya, maka kan otomatis apa? Kafir. Karena mereka juga memasukkan iman 3, qaulun, i'tiqad, dan apa? Fi'il. Hanya saja untuk fi'il mereka semua pukul rata semua amal soleh. Kalau ditinggalkan berarti jadi kafir. Jadi ya, akhirnya si Murji'ah ini datang. Ya sudah, fi'il jangan masuk. Ya kita bikin konsepnya. Tapi uniknya ketika ada orang yang melakukan syirik besar dan sisa dikafirkan sama dia. Nah, makanya disebutlah Murji'ah fuqaha. Yang pertama kali muncul disebut Murji'ah fuqaha. Apa dia? Betul dalam penerapan tapi konsepnya apa? Salah. Jadi konsepnya keliru dia. Tapi penerapannya apa? Betul. Nah, itu disebut dengan Murji'ah fuqaha. Tujuannya untuk siapa? Bantah orang-orang Khawarij. Jadi sekali lagi bantahnya itu pakai konsep perang pemikiran. Ketika orang-orang Khawarij sesuai dengan Ahlussunnah iman 3, ya, tapi dia kebablasan di dalam memasukkan fi'il. Semua dianggap masuk. Jadi kalau ada satu yang ditinggalkan berarti apa? Keluar dari apa? Din Islam. Kalau Khawarij, kalau Murji'ah dari awal fi'il dibuang. Ya, mau ninggalin apapun dari perbuatan nggak masalah. Yang penting ada hati, ada apa? Lisan. Maka Ahlussunnah datang menjelaskan semua masuk, hanya saja fi'il tidak semua. Ada yang menjadi inti, ada yang menjadi pelengkap dan seterusnya. Ya, itu akidahnya apa? Ahlussunnah. Semoga bisa dipahami ya. Udah berulang-ulang soalnya juga. Lanjut Tira. Dikit lagi. Maka mereka yaitu kaum Khawarij tidak membedakan antara yang ini dan yang itu. Menurut mereka tidak ada kufur kecil dan syirik kecil. Kafir dan syirik menurut mereka satu saja, yaitu keluar dari agama. Mereka mengambil apa yang tampak dari nas dan meninggalkan nas yang lain yang merinci masalah ini, dan membagi kesyirikan dan kekufuran jadi 2. Sebabnya adalah mereka tidak memiliki pemahaman yang mendalam, tidak memiliki pengetahuan agama, dan tidak kokoh ilmunya. Akibatnya mereka mengkafirkan kaum muslimin dan berlebihan dalam mengkafirkan tanpa didasari fikih dan pertimbangan yang matang. Terus mereka menyerahkan nas bukan pada tempatnya karena tidak memiliki fikih. Mereka sebatas membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya, kemudian menerapkan pada manusia. Nah, ya intinya itu ya alasannya kenapa? Karena mereka hanya mengambil satu sisi saja. Ya, hanya mengambil satu sisi nas saja. Lanjut, fahaulai, maka mereka itulah kaum Khawarij. Sangat disayangkan mereka memiliki penerus pada masa ini, yaitu orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin dan berlebihan dalam mengkafirkan. Mereka menghalalkan darah dengan berdalil bahwa kaum muslimin telah kafir. Jadi Khawarij ini sekarang memiliki penerus dari kalangan muda, orang jahil dan orang yang berlagak berilmu. Ya, muta'alina artinya orang-orang yang sok berilmu. Jadi semua firqah rata-rata punya anak keturunan. Punya anak cucu. Ya, padahal sudah lama ini dari masa lalu sampai hari ini ada terus, sampai yaumul qiyamah akan ada terus. Begitu juga Murji'ah akan ada terus. Ya begitu juga Ahlussunnah akan ada terus. Ya sampai kapan? Sampai yaumul qiyamah. Ya pentingnya kita memahami akidah yang hak, akidah Islam yang dibawa oleh para anbiya, diteruskan oleh para sahabat, dan sampai hari ini oleh imam-imam dakwah. Ya, mufhum. Sebenarnya sudah ada, tinggal kita baca. Karena mungkin kemarin-kemarin aja jarang baca, kurang jauh mainnya, ya, kurang piknik, gitu kan. Ya, akhirnya apa yang kita yakini benar, nggak taunya apa? Keliru, nyatanya apa? Salah. Dan itu hikmah Allah latif. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha lembut.
Jadi kadang kita dikasih sesuatu yang harusnya memang jalannya ke sana lurus, tapi terkadang Allah berikan jalan-jalan yang lain dulu sampai tembusnya di mana yang diinginkan. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Tafadhol. Ya. Khawarij kan menganggap kalau misalnya meninggalkan amal kan keluar dari agama Islam. Amal yang mereka masukin itu amal yang wajib atau amal yang sunat juga? Enam. Ya. Memang disebutkan itu intinya dia meninggalkan amal atau melakukan yang diharamkan. Jadi makanya disebutkan tadi juga, bahkan dari beberapa hadis, mereka adalah orang yang sangat bersemangat untuk apa? Beribadah. Intinya semua amal itu, baik yang wajib maupun yang mustahab. Ya. Ngeri ya? Ya itulah apa namanya orang-orang Khawarij. Orang-orang apa? Khawarij. Makanya baca Qur'annya mereka semangat, sholat tahajudnya apa? Semangat. Ya. Ada lagi yang lain? Ya. Kaum Khawarij ini kitabnya merujuk ke kitab, apakah sama dengan yang kita pelajari sekarang? Nah. Kaum Khawarij ini kitabnya. Ya, bahkan mereka sebagian pakai kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, kitab Tauhid pakai juga mereka. Atau kitab apa namanya Mufidul Mustafid itu Fitarki At-Tauhid, ya punyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga. Tapi terkadang dengan apa? Pemahaman mereka. Terkadang dengan apa? Pemahaman mereka. Tapi yang banyak juga yang ekstrimnya juga akhirnya Syekh Muhammad sendiri dikafirkan sama mereka. Ya setelah baca kitabnya, wah di sini di kitab apa misalkan Syekh Muhammad di Durasaniyah tidak mengkafirkan, misalkan saya tidak mengkafirkan orang yang nyembah di kuburannya Jailani, saya tidak mengkafirkan orang yang nyembah di Badawi di Mesir. Wah ini nih berarti saya tidak mengkafirkan nih. Yang tidak mengkafirkan orang kafir berarti apa? Kafir. Ya berarti dikafirkan juga. Ada yang sampai apa? Ekstrim seperti itu. Bahkan Syekhul Islam juga dikafirkan. Ya, Bukhari dikafirkan. Ya. Semuanya bereret semuanya bereret. Ya. Ngeri ya. Padahal dalam perkara yang mungkin di situ khafiyah. Jadi para ulama tidak mengkafirkan kecuali setelah diajari dulu. Yang mereka pukul rata, nggak ada yang zahirah, nggak ada yang khafiyah. Selama dia melakukan pelanggaran, udah selesai urusan. Selama dia melakukan pembatal keislaman, selesai urusan. Padahal pembatal keislaman banyak, ada yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya apa? Khafi. Ya dipukul rata sama mereka semua. Nah kalau Murji'ah kebalikannya, ada yang zahir, ada yang khafi, nggak pakai. Ya pokoknya masih muslim semuanya. Ya kalau Khawarij sikat semuanya sudah kafir. Nah Ahlussunnah itu dirinci. Makanya para ulama menegaskan dakwahnya Syekh Muhammad adalah dakwah tafsil, dakwah yang apa? Rinci. Bahkan orang-orang yang dulunya terpapar dengan pemikiran Khawarij kemudian rujuk ya menyebut Ahlussunnah itu rinciniun kata dia. Ya bahasa Indonesia kan rinci. Ya jadi ke bahasa Arab jadinya apa? Rinciniun gitu. Ya nggak mau pukul rata, ya harus dirinci dulu. Maaf, tapi juga rincinya nggak kebablasan kayak orang-orang Murji'ah, jadinya apa namanya takalluf gitu, membebankan diri, dirinci dulu hatinya, nggak gitu. Ya, pelan-pelan insya Allah juga ngerti tentang konsep akidah yang benar. Sebenarnya inti di masyarakat itu iman itu sendiri. Ya makanya kadang tidak mau menempatkan ayat yang memang itu untuk orang kafir kepada orang mukmin karena menurut mereka ya ada bedanya, yaitu dia sudah bersahadat. Itu berarti dibantah di Kasmi Syubhat. Jadi ucapan la ilaha illallah saja itu tidak cukup, ya terlebih kalau dia melakukan pembatal keislaman dari syirik besar. Kan kalau menurut mereka yang penting sudah bersahadat kan selesai. Sudah bersahadat, sudah sholat, walaupun masih suka minta kepada wali-wali, walaupun dia berakidah wahdatul wujud sekalipun, ya pasti jahil, pasti syubhat. Ya, ini sampai berkeyakinan wahdatul wujud. Apa wahdatul wujud? Ya Allah bergabung bersatu dengan apa? Makhluknya. Dia bilang nggak masalah. Ya masih muslim. Ya orang si Syekh Siti Jenar aja dibunuh.
Ya, di film-filmnya apa tuh? Wali Songo, iya nggak? Udah pernah nonton filmnya dulu? Dulu SD kalau nggak salah itu nonton. Wah, ini apa ini gitu ya? Pokoknya dia sesat aja. Pokoknya gitulah, kecil dulu dijelasin sama orang tua itu kenapa memang ini dibunuh. Oh, ini pokoknya orang sesat gitu. Ya harus dibunuh. Tentunya udah gede baru tahu. Nyata dia punya pemikiran apa? Wahdatul wujud. Apa wahdatul wujud? Ya tadi Allah menyatu dengan apa? Makhluk. Ya, menyatu dengan manusia, alam semesta dan semua. Ya, yang seperti ini nggak dibilang kufur, terus yang mau kufur gimana ya? Hah? Yang bilang kalau ditanya di alam kubur man rabbuka, bilang jawab Pancasila, jawab gufron. Terus yang kufur gimana? Hah? Ya, la ilaha illallah. Ada lagi Fadl? Ya. Yang terkait dengan kufur bisa beberapa ini, beberapa waktu saya lihat pendapat dari seorang profesor yang sudah mengarang tafsir lah yang sudah terkenal itu. Iya. Dia menyatakan bahwa kebenaran itu cuma Allah yang tahu. Jadi nanti di sana baru kita tahu siapa yang benar gitu. Itu termasuk keraguan yang mengeluarkan statement itu dari seorang profesor yang sebenarnya masalah dia tuh bukan masalah itu aja, banyak. Ya, anggap ini kita di sini masih remang-remang, di belah sana masih banyak. Ya intinya betul, emang kebenaran itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Yang layak menghukumi ya cuma Allah SWT. Cuma terkadang kan dibawa ke arahnya kita nggak boleh menghakimi, nggak boleh menghukum, nggak boleh melabeli, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Ya bisa jadi nanti apa yang kita labeli itu salah karena kebenaran miliknya siapa? Miliknya Allah. Ya kalau betul, kalau kebenaran miliknya Allah, terus kenapa harus diutus apa? Rasul itu kan diturunkan apa? Al-Quran. Ya itu untuk menjelaskan mana yang hak, mana yang batil itu. Ya, al-muhim lah. Ya. Ya kalau dia ada bentuk yang bilang ragu dengan din Islam atau ragu dengan apa yang telah Allah turunkan, apa yang telah disampaikan Nabi, jatuh dia dalam apa? Pembatal keislaman. Tapi pahami ya, antara mengkafirkan dengan menyebut nama itu antum betul-betul harus hati-hati. Ya, walaupun antum ditanya, terus antum yakini dia itu kufur, tapi hati-hati jangan sampai nyebut nama. Karena bisa jadi antum dibawa ke sana, dibawa ke sini. Ya antum muter-muter aja lah diplomatis, ngeles ke sana, ngeles gitu. Ya, karena memang momennya mah, ya antum yang tahu sendiri nanti. Ya, makanya ini juga diajari oleh A'imah ketika awal-awal dakwah Syekh Muhammad ditanya si fulan bahkan yang mengatakan Zaid lebih baik daripada Allah katanya. Saya tidak mengkafirkan mereka. Ya, padahal mengkafirkan secara batin. Tapi secara zahir dia kafir kan, cuma karena kondisi tidak memungkinkan untuk angkat suara, akhirnya beliau diplomatis. Ya, saya tidak mengkafirkan dia, saya tidak menghalalkan darah dia, saya tidak membunuh dia. Nah, berarti kan bab hukum. Ya, babnya hukum. Ya, sama misalkan kayak disebut, fulan gimana buat antum? Ya selama dia melakukan pembatal keislaman, maka apa? Kufur. Ya, sebagaimana Syekh ditanya tentang Syiah, gimana ya Syekh? Saya jawabnya umum aja, selama orang Syiah ini melakukan pembatal keislaman, maka orang ini apa? Keluar dari apa? Di Indonesia. Nah itu kalau babnya angkat suara. Terlebih lagi kalau punya pengaruh besar, dia tokoh, dia pemimpin dan seterusnya. Yang kalau antum mungkin angkat suara, antum bisa diapain? Ya ada tukang bakso lewat kan, antum dia diciduk dan seterusnya. Ya kan bahaya. Maksudnya, jadi tidak melazimkan ketika kita mengkafirkan seseorang karena kita lihat dia melakukan pembatal, ya terus tidak melazimkan yang namanya angkat suara. Ya sebagaimana Nabi tahu siapa orang-orang munafik yang ada di masa beliau di Madinah, tapi Nabi tidak angkat suara. Ya karena ada hikmah, ada pertimbangan, ada maslahat yang bisa diraih dengan itu. Bisa dipahami ya? Allah a'lam bishawab. Ada lagi atau cukup? Cukup ya, karena soalnya kadang antum kalau di hadapan seperti ini, kadang antum pasti langsung dipojokinya gitu ketika misalkan berdebat. Ya udah kita ambil contoh si fulan, ayo gimana menurut antum?
Ayo, kafir enggak? Ya, maka ya perlu pertimbangan, memang perlu fikih. Ya seakan-akan antum seperti orang yang tidak sanggup untuk menjawab gitu. Terserah dia mau bilang apa itu. Tapi untuk angkat suara memang perlu kehati-hatian. Ya, tapi kalau nyebut gufron nggak masalah, insya Allah. Ya. Ya, kalau ada yang meragukan kekafiran gufron, ya berhati-hati akan keislamannya. Ya, orang sampai bilang penjaga gawang neraka, nah itu. Ya, tinggal sebut nama dia nanti dalam barzah, selesai urusan. Ya, tahu nggak penjaga gawang neraka kerjanya ngapain? Ya, berarti kan kalau ada pengikutnya yang mau masuk, dia ngapain? Dia yang jaga, dia yang nangkap, terus dimasukin ke mana berarti kan? Surga. Ya masa dimasukin ke mana dia? Kalau neraka nggak dimasukin, berarti ujungnya masukin surga. Berarti kan seakan-akan yang punya siapa? Bukan seakan-akan lagi sudah. Ya sudah. Ya dia yang punya berarti kan. Ya, insyaallah. Ini ya jangan dianggap dia gila. Nah, siapa yang bilang dia gila? Nah, yang bilang Murji'ah gitu. Ada di komen tuh. Ya, wah muncul lagi nih yang ODGJ kata dia. Langsung di like sampai 14.000. Padahal Ustadz Sunnah ini yang ngomong. Ya, ini menunjukkan nggak ngertinya dia tentang apa? Tauhid dan pembatal keislaman. Kalau ODGJ ya jelas urusan terangkat apa? Kolam, namanya juga orang apa? Gila, dia mau jungkir balik di kuburan ya. Mau ngapain ya? Namanya apa? Orang gila. Berarti sudah terangkat. Ya, dari ucapan dia ODGJ berarti untuk menunjukkan bahwasanya jangan mengkafirkan gufron. Kan gitu kan, karena dia orang apa? Gila, ujung-ujungnya itu kan. Ya, padahal dia orang waras, tahu duit, tahu perempuan, tahu apa? Ya, begitulah. Bahkan dikasih penghargaan. Ya, wassalam. Ya, semoga cukup, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.